Senja bayangan wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hantu tanpa kepala sepertinya mengerikan juga untuk diceritakan. Bagaimana tidak? Sama sekali tidak masuk di nalar manusia. Bagaimana bisa sosok yang tidak punya kepala tapi masih bisa berjalan meneror warga? Kali ini aku akan bercerita dua kisah tentang hantu tanpa kepala ini. Membayangkannya saja sudah menakutkan. Bagaimana kisah hantu kepala ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Sinar adi Dewi rindu kini kan harapan pasti. Magelang, Jawa Tengah, 1968. Suatu pagi, sebuah desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di pinggir sungai. Mayat itu masih utuh, badannya tidak begitu menggelembung, dengan seutas tambang terikat di perutnya. Ketika warga mencoba meraihnya dengan bambu, mayat itu terbalik. Terlihat tambang menjuntai seukuran 4-5 jengkal orang dewasa di bagian belakang pinggulnya. Mungkin mayat itu terlepas dari pemberatnya, sehingga muncul di permukaan. Entah kepalanya dipenggal atau dimakan binatang, karena terlihat potongan tidak rata di batang lehernya. Pakaiannya juga masih lengkap, yaitu kemeja putih dan celana krem. Polisi pun datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa kepala tak beridentitas itu. Tak membutuhkan waktu lama, identitas mayat itu terungkap hari itu juga. Itu Sutarji, warga desa setempat. Banyak yang mengenalinya. Diyakinkan oleh keluarganya sendiri. Terlihat dari tanda lahir, bercak hitam di tangan kanannya, atau tembong istilah Jawanya, serta cincin batu akik yang dipakainya. Seketika, keluarganya histeris, karena katanya kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah, dan pamit pergi sekitar jam 10 pagi untuk pergi ke Secang, daerah dekat Magelang. Sayangnya, keluarganya tidak ada yang tahu dia pergi menemui siapa. Saat penyelidikan pun, polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang dituju Sutarji di Secang itu, karena Secang itu juga daerahnya lumayan luas. Sutarji adalah pemuda 28 tahun waktu itu. Sukses tapi belum menikah. Profesinya adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Singkat cerita, setelah 2 hari pencarian, bagian kepala Sutarji yang hilang tidak menemui hasil. Keluarga Sutarji, yang mana tinggal adik dan ibunya, ingin jasad Sutarji segera dikebumikan. Mereka pun tak mengizinkan jenazah Sutarji diperiksa forensik lebih dalam. Otomatis, ini menghentikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Sempat diinduskan isu kalau Sutarji tersangkut dengan PKI, karena di tahun itu memang lagi gencar-gencarnya. Tapi itu dibantah oleh keluarganya sendiri. Secara almarhum ayah Supardi adalah seorang TNI. Jadi menurut keluarganya tidak mungkin Sutarji terikat dengan itu. Kembali ke kejadian. 4-5 hari setelah penemuan, jenazah Sutarji dikebumikan. Ya, tanpa kepala tentunya. Banyak yang tidak menyangka Sutarji bisa meninggal dengan tragis. Sosoknya ceria dan ramah. Kebiasaan yang paling diingat oleh warga adalah Sutarji ini sangat mencintai olahraga. Sepertinya itu menurun dari ayahnya yang adalah tentara. Setiap 2-3 hari sekali, Sutarji ini selalu jogging, lari-lari, kadang sore, kadang pagi, mengelilingi desa, dan selalu menyapa siapapun yang ia lihat. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya, warga berbondong-bondong melean di rumah Sutarji. Sepertinya, warga ingin meredam kesedihan keluarganya.
terutama Ibu Sutarji yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji, warga mulai diteror oleh gembung, yaitu hantu tanpa kepala yang diduga adalah arwah Sutarji. Seperti biasa, Pak Kromo, pedagang kerupuk pikulan dari desa sebelah, menjajakan kerupuknya di desa tempat Sutarji berasal. Beliau berangkat habis subuh, karena memang ini rute pertama atau terdekat di mana biasanya Pak Kromo keliling dari desa ke desa. Pak Kromo berangkat habis subuh. Langit masih agak petang dan berkabut. Jalan antar batas desa dikelilingi kebun albasia kanan dan kirinya. Sepanjang jalan 50 meter kira-kira. Ketika memikul, biasanya orang akan sedikit menunduk. Seketika beliau menengadahkan kepalanya. Dari kejauhan sayup-sayup, Pak Kromo melihat orang berlari. Arahnya berlawanan dengannya. Karena sedikit kabut, hanya terlihat baju merah dan sepatu putih. Berlari, tap 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 tap. Oh, wong olahraga toh. Batin Pak Kromo. Pak Kromo pun kembali berjalan dengan agak menunduk, menahan beban kerupuk yang masih banyak. Sosok yang sedang jogging tersebut semakin mendekat. Ketika jarak 2 meter, maksud Pak Kromo ingin menyapa. Tapi ketika Pak Kromo mendongak menengadahkan kepalanya, sosok yang berlari itu tidak ada kepalanya. Sontak beliau kaget, dilepaskanlah pikulan kerupuknya dan berlari ke dalam desa. Menurut narasumber, Pak Kromo sampai tidak bisa ngomong, cuma au. Itu kejadian jam 5 pagi. Baru sekitar jam 9 pagi, Pak Kromo berani kembali mengambil dagangannya. Itu pun ditemani oleh warga. Kata narasumber, sejak saat itu Pak Kromo tidak terlihat berjualan kerupuk lagi. Ternyata tak hanya Pak Kromo yang mengalami hal itu. Selang sehari desa kembali gempar karena sosok berlari yang diduga arwah Sutarji itu mengelilingi desa, tapi di tengah malam. Kejadian itu berulang setiap hari, di tengah malam. Menurut narasumber, itu sudah mencapai tahap yang ekstrim, di mana warga bisa mengenali tanda-tanda kehadiran sosok berlari itu. Sebelum sosok itu lewat, katanya ada suara ngerak, ngerak. Sosok itu berlari dengan darah yang memuncrat dari batang lehernya. Yang mana itulah yang menimbulkan suara ngerak, ngerak. Kurang lebih seperti kambing ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Akan ada suara dari kerongkongan yang mengeluarkan darah. Selama berhari-hari itu, ada sebagian warga yang mungkin jenuh dengan teror itu dan mencoba melawan rasa takutnya dengan mengintip jendela. Setelah mereka mendengar suara ngerak, ngerak, suaranya memang tak begitu jelas. Tapi ketika di keheningan malam, suara itu bisa didengar. Dan memang benar, katanya mereka bersaksi melihat sosok arwah Sutarji tanpa kepala yang sedang berlari, mengulangi kegiatan di masa hidupnya. Belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu gembung ini semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga kisah ini. Sebut saja Pak Kurdi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan jasad Sutarji. Desa ini semakin sunyi sepi pasca kejadian penemuan jasad Sutarji. Warga memang ketakutan. Hampir setiap habis maghrib tak ada yang berani keluar rumah. Apalagi Pak Kurdi ini. Sehari setelah kejadian, Pak Kurdi sempat sakit. Beliau mengalami syok berat. Karena beliau yang pertama menemukan jasad Sutarji. Dan di suatu malam, menuju 30 hari kematian Sutarji, sekira pukul 1 dini hari, ada suara ketukan dari pintu rumahnya. Awalnya Pak Kurdi takut dan mencoba untuk mengacuhkannya. Tapi ketukan itu semakin keras. Pak Kurdi sedikit emosi. Siapa sih ini malam-malam?
Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan. Dan setelah dibuka, ada tubuh berdiri tanpa kepala, tepat di depan matanya. Dengan posisi menengadahkan kedua tangannya, tak bergerak, hanya ada darah yang muncrat-muncrat dari batang lehernya. Sontak, Pak Kurdi membanting pintu dan pingsan. Selang kira sehari, Sunyoto, bisa dibilang dia adalah teman Sutarji dari kecil. Mereka juga seumuran. Sunyoto ini bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Bengkel mobilnya juga jauh dari desanya. Saat itu Sunyoto sedang lembur membantu bapaknya benerin mobil. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. Sunyoto sedang posisi di kolong mobil. Beberapa saat kemudian, bapaknya ini pamit untuk pulang mengambil sesuatu dan bakal balik ke bengkel lagi. Sekitar jam setengah 11, posisi masih di kolong. Sunyoto melihat kaki di samping mobil yang tengah diperbaikinya. Awalnya itu dikira bapaknya. Oh, udah sampai toh bapak. Kok nggak ada suaranya? Sosok yang dia kira bapaknya itu diam saja tidak menjawab, tapi masih saja berdiri di situ. Sunyoto menggelengkan kepalanya dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi mata luarnya melihat kaki itu bergerak. Sunyoto menoleh dan dia melihat kaki itu semakin melayang tidak menyentuh tanah. Sunyoto ketakutan dan berteriak, "Tolong, tolong!" Seketika, troli pijakan untuk alas dia di kolong itu seperti ada yang menarik, cepat sekali. Srek! Sampai dia tak lagi di kolong mobil. Sunyoto mencoba berlari, tapi tepat di sampingnya ada sosok tanpa kepala dengan posisi menengadahkan kedua tangannya. Sunyoto pun pingsan, dan ternyata di malam yang sama, ada beberapa warga yang juga didatangi sosok gembung itu. Dengan ekspresi kedua tangan menengadah, seakan bertanya, "Di mana kepalaku?" 3 hari kemudian, adik Sutarji mendatangi warga. Dia bersaksi bahwa dia selama ini lebih dari 3 kali mimpi bertemu kakaknya. Di mimpi itu kakaknya utuh, kondisinya normal, dan dia berkata, "Kepalaku berada di bawah batu dekat rel kereta api." Atas dasar itu, warga lapor ke Babinsa setempat. Pencarian pun dilakukan, dimulai dari rel daerah dekat situ hingga Secang. Tapi, kepala Sutarji tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ngomong-ngomong, di tahun itu rel kereta api masih aktif dan sangat jauh mestinya. Kalau tidak salah, jalur kereta api di Magelang ditutup tahun 70-an, sama seperti Temanggung, Secang dan sekitarnya. Konon katanya, sampai sekarang, di malam-malam tertentu, hantu gembung yang mencari kepala dengan menengadahkan kedua tangannya itu masih sering muncul. Untuk cerita kedua kali ini adalah cerita dari Bang Was. Jadi, kisah ini terjadi di kisaran tahun 1980-an. Dan nenek masih berusia sekitar 50-an tahun. Pada masa itu, di daerah tempatku tinggal banyak para orang tua yang bangun pada tengah malam untuk memanjatkan doa di tengah malam. Istilahnya dulu adalah prihatin. Pada waktu-waktu itu, para orang tua keluar ke halaman rumah untuk berdoa kepada Tuhan dengan tujuan agar hajat dari mereka segera terkabul. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari, nenek bangun untuk menunaikan sholat tahajud seperti hari-hari biasanya. Selepas sholat, nenek langsung beranjak keluar ke halaman rumah untuk segera melakukan doa untuk menyampaikan hajatnya. Setelah selesai, nenek pun berniat berjalan-jalan sebentar berkeliling rumah. Namun tiba-tiba saja, beliau ingin berjalan sampai ke pinggir desa sambil melihat kunang-kunang yang banyak ditemui di sawah dan mendengar suara nyanyian katak di malam itu. Sejak awal, tidak ada firasat ataupun perasaan aneh pada diri beliau. Dari awal keluar dari pekarangan rumah hingga sampai di pinggir desa.
tidak ada sesuatu hal yang janggal pada saat itu. Hingga ketika beliau hendak sampai di dekat jembatan, tiba-tiba ada angin yang membuat suasana saat itu menjadi lebih dingin. Namun beliau tidak menanggapinya sama sekali dan hanya berkata dalam hati, "Oh, cuma angin malam." Namun angin itu hadir bukan tanpa maksud, melainkan ada sesuatu hal di balik angin yang tiba-tiba ini. Sesaat beliau sampai di atas jembatan tersebut, ada suara langkah kaki yang nampak terdengar seperti sedang menyeret dedaunan kering. Krus, krus, krus. Nenek pun berhenti dan melihat sekeliling, sambil berkata dalam hati, "Siapa gerangan? Malam-malam seperti ini, kok ada orang jalan-jalan di bawah jembatan?" Dengan rasa penasaran, nenek pun memutuskan untuk melihat ke arah bawah jembatan itu. Dan benar saja, terlihat seseorang tengah berjalan berdampingan dengan seekor anjing menyusuri tepi sungai. "Loh, siapa ya itu kok punya anjing? Sepertinya orang sini gak ada yang punya anjing. Apa orang desa sebelah? Tetapi kok ke sungai tengah malam kayak gini? Mau cari apa dia?" Akhirnya, nenek pun memberanikan diri untuk memanggil sosok tersebut. "Hei mas, tengah malam kok di pinggir sungai mau cari apa? Hati-hati, banyak ularnya di sana." Namun, sosok tersebut tetap berjalan tanpa menghiraukan pertanyaan beliau. Dan nenek pun kembali memanggil-manggil sosok itu. "Mas, kok diam aja ditanya orang tua?" Khawatir terjadi sesuatu dengan orang itu, nenek pun memutuskan untuk ikut turun ke bawah jembatan dengan berbekal sebuah obor api. Sambil tergopoh-gopoh, nenek pun kembali memanggil sosok itu. "Mas, sebenarnya mau kemana kok berkeliaran di sungai tengah malam?" Ungkapnya. Sosok itu pun akhirnya berhenti berjalan. Namun, tampak tidak melihat ke belakang sama sekali. Dan anehnya, anjing itu tidak merespon bahkan tidak menggonggong sama sekali ketika ada orang yang tidak dikenal datang mendekat. Saat sudah dekat, nenek pun tiba-tiba kaget dan mengusap-ngusap kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihat itu tidak salah. Sosok itu hanya diam dan anjingnya mulai memposisikan badannya untuk duduk. Dengan mata melotot dan mulut menganga, serta bernafas pun terasa sesak. Tubuh nenek seperti kaku, tidak bisa bergerak maupun berteriak, karena bertemu dengan sosok yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Akhirnya, nenek pun pingsan tidak lama sejak saat itu. Sebut saja Lek Yadi. Beliau adalah seorang penduduk setempat yang dimana mata pencahariannya adalah menangkap ikan-ikan kecil di sungai untuk dijadikan rempeyek atau dijual di pasar-pasar sekitar. Beliau jugalah orang yang mendapati nenek terbaring di pinggir sungai. Pagi itu, saat Lek Yadi hendak ke sungai untuk mengambil jaring yang dipasang sejak sore hari sebelumnya, dengan tujuan untuk memanen hasil tangkapannya, tiba-tiba terkejut ketika melihat nenek terbaring di tempat seperti itu. Lek Yadi pun mengurungkan niatnya dan berlari mencari pertolongan warga sekitar untuk menggotong nenek dari pinggir sungai menuju ke rumahnya, serta memberitahu anak-anaknya yang kebingungan sejak subuh tadi mencari beliau. Akhirnya pun warga berbondong-bondong mendatangi sungai tersebut dan mulai membawa nenek kembali ke rumahnya. Warga sempat heboh pagi itu karena mengira nenek sudah meninggal. Namun setelah dicek, ternyata nenek masih bernafas. Dan anak-anak beliau pun merasa lega ketika mengetahui bahwa nenek masih bernafas. Setelah diberi sejenis bau-bauan minyak angin, nenek pun perlahan siuman. Pelan-pelan, beliau membuka mata sambil melihat sekeliling. "Aku di mana ini?" tanya nenek sedikit linglung. "Udah di rumah, Bu," jawab Bu Desri. Setelah nenek berangsur pulih, beliau pun mulai ambil posisi duduk bersandar di tempat tidurnya sambil meminum teh hangat yang sudah disiapkan oleh Bu Desri. Bude pun mulai membuka pembicaraan dengan nenek.
Semalam kemana, Bu? Kok bisa nyampe sungai di bawah jembatan? Aku sama Delastri dari subuh bingung yang nyari. Udah ke masjid, udah ke kebun, tapi gak ketemu. Untung saja Lek Yadi mau ke sungai. Kalau gak, gimana coba? Sambil menghela nafas, nenek pun mulai menceritakan dari awal kejadian. Aku tadi malam habis tahajud, pengen jalan-jalan. Lah pas lewat jembatan kok lihat ada orang di pinggir sungai. Khawatirku kalau orang mau bunuh diri. Terus aku susul. Ternyata pas deket kok gak punya kepala orang itu. Sama anjingnya. Ya udah, bangun-bangun kok aku sudah di rumah. Bu Desri pun nampak terkejut mendengar penjelasan nenek. Makanya, kalau malam itu gak usah jalan jauh-jauh, Bu. Kayak biasanya aja muterin rumah. Setelah selesai berbincang dan kondisi nenek berangsur pulih, Bude pun menuju ke dapur untuk membuatkan sarapan pagi untuk ibunya. Kejadian itu pun sampai ke telinga kakak tertua nenek, yang merupakan seorang sesepuh yang tinggal di desa seberang. Sebut saja beliau Mbah Joyo. Beliau meninggal pada usia 118 tahun, yang dimana saat itu aku masih duduk di kelas 3 SD. Malam itu lepas Isya, Mbah Joyo datang ke rumah nenek dengan maksud melihat keadaan adik perempuannya itu. Gimana keadaanmu, Dek? Udah sehat? Tanya Mbah Joyo. Alhamdulillah udah sembuh, Mas. Coba cerita sama aku. Kok bisa ada kejadian kayak gitu? Akhirnya, nenek pun menceritakan semua kejadian dari awal hingga beliau pingsan di tempat itu. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Mbah Joyo pun menanggapi. Oh, jadi gitu ceritanya. Aku kasih tahu ya, asal usule orang itu dari mana. Dulu, pas Belanda masih bertempat di sini, ada orang namanya Paiman. Orang itu dulu punya anjing yang bisa mengerti keadaan sang majikan ketika nggak punya apa-apa. Bisa diibaratkan, anjingnya itu mau prihatin. Kemanapun Paiman pergi, pasti diikuti. Kesetiaannya kepada sang majikan sudah gak bisa diragukan lagi. Pas kejadian sulit beras, sulit singkong, sulit jagung, Paiman dengan peliharaannya diam-diam masuk ke lumbung tempat penyimpanan bahan pokok. Paiman berniat mengambil untuk dibagikan ke tetangga-tetangganya, karena tidak tega melihat tetangganya pada kelaparan. Tapi, niat baik tidak selalu diiringi dengan nasib yang baik. Ketika sudah bisa mengambil beras 2 karung, Paiman ketahuan oleh prajurit Belanda. Akibatnya ditangkap, lalu dijatuhi hukuman pancung bersama dengan anjing kesayangannya itu. Sebenarnya, sosok itu tidak jahat, tidak pernah menakut-nakuti warga. Nah, sungai bawah jembatan itulah dulu yang jadi jalannya Paiman ketika hendak masuk ke dalam pekarangan lumbung pangan itu. Oh lah iya, makanya pas aku mendekat kok anjingnya cuma diam saja, gak punya niatan buat mencelakai, sahut nenek. Setelah berbincang panjang lebar, dan kakek pun sudah lega ketika mengetahui keadaan adik perempuannya itu baik-baik saja. Beliau pun memutuskan untuk pamit pulang ke rumah. Ya udah, gitu aja ya. Aku mau pamit pulang dulu. Besok lagi, kalau lewat jangan lupa ucap salam. Di dunia ini yang menempati bukan hanya kita aja. Ada bangsa gaib yang bersanding dengan kita. Pesan kakak kepada sang adik sebelum beranjak pulang. Iya mas, terima kasih. Hati-hati pulangnya. Ucap nenek seraya mengantarkan kakek menuju halaman rumah. Semenjak kejadian itu, selepas sholat tahajud, nenek tidak pernah berjalan-jalan hingga ke pinggir desa. Beliau hanya berkeliling di sekitaran rumah atau hanya duduk-duduk saja di depan rumah. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir.
Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.